Tim Advokasi Hukum Partai Umat mengajukan gugatan sengketa pemilu ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Mereka membawa 57 alat bukti termasuk 16 flash disk yang menguatkan dugaan penjagalan terhadap Partai Umat agar tidak lolos verifikasi sebagai peserta pemilu 2024. Tim Advokasi Hukum Partai Umat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pada pemilu 2024 yang didasari dalil yang berjumlah 114 halaman. Kuasa hukum Partai Umat, Denny Indrayana, menyatakan pengumuman hasil verifikasi faktual KPU yang menyatakan Partai Umat tidak memenuhi syarat merupakan hasil yang keliru. Tim Advokasi Hukum Partai Umat membawa 57 alat bukti termasuk 16 flash disk yang mencakup lebih dari 6.000 bukti. Sebelumnya KPU menegaskan jika alasan Partai Umat tak lolos karena tidak memenuhi syarat keanggotaan di NTT dan Sulawesi Utara. 114 halaman. Nanti teman-teman juga mungkin akan bisa mengaksesnya pada saatnya. Tapi yang pasti ini adalah upaya kami secara serius perjuangan Partai Umat untuk membuktikan bahwa partai ini bukan hanya memenuhi syarat tapi layak sebagai peserta pemilu 2024. Nah, bagaimana nanti proses selanjutnya kita lihat, tapi kami tentu tidak hanya datang dengan permohonan saja, dengan keberatan saja, tapi kami juga menghadirkan bukti-bukti. Bukti-bukti apa? Bukti-bukti yang menguatkan dalil, posita, argumen hukum yang ada dalam keberatan kami. Hari ini tim advokasi hukum Partai Umat mengajukan gugatan sengketa pemilu ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Tim advokasi membawa 57 alat bukti termasuk 16 flash disk yang menguatkan dugaan penjagalan terhadap Partai Umat agar tidak lolos verifikasi sebagai peserta pemilu 2024. Untuk mengetahui perkembangan terbaru mengenai seputar Partai Umat dan gugatan sengketa pemilu ini pemirsa, kita akan langsung menuju ke rekan kami, ada reporter TV One Jasmine Rahmadi yang saat ini berada di Bawaslu. Jasmine, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat petang, Andro, Tisa, dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa Partai Umat tadi melayangkan penyelesaian sengketa pada pemilu 2024 ke pihak Bawaslu RI, di mana memang tadi tim advokasi hukum dari Partai Umat ini tiba di gedung Bawaslu RI pada pukul 14.05 waktu Indonesia Barat dengan membawa sejumlah alat bukti atau lebih tepatnya sebanyak 57 alat bukti fisik yang juga mencakup 16 flash disk, di mana dalam 16 flash disk tersebut ini juga terdapat sekitar 6.000 atau 6.000 lebih dokumen, di mana tentunya alat bukti tersebut ini diharapkan dapat memperkuat adanya dugaan penjagalan yang dilakukan oleh pihak KPU RI dalam proses verifikasi ataupun verifikasi faktual yang menyebabkan Partai Umat tidak lolos untuk menjadi peserta pemilu 2024. Artinya memang pihak dari Partai Umat ini menganggap bahwa proses verifikasi faktual yang menyatakan bahwa Partai Umat ini tidak lolos dalam menjadi peserta pemilu 2024 ini merupakan hasil yang keliru, dan ini pun juga berdasarkan dalil yang berjumlah sebanyak 114 halaman. Sehingga pihaknya pun memutuskan untuk mengambil jalan ataupun hak konstitusional untuk melayangkan permohonan, di mana nantinya permohonan ini akan didaftarkan secara resmi pada hari Senin mendatang, dan ini pun akan dilanjutkan dengan proses mediasi yang mempertemukan dua belah pihak, yakni adalah pihak dari Partai Umat dan juga pihak KPU RI. Dan nantinya pihak Partai Umat pun juga menyatakan siap jika pihaknya pun harus mengikuti proses adjudikasi. Selain itu pemirsa, memang dikatakan bahwa tadi pihak Partai Umat juga menyatakan berkeberatan dengan hasil rekapitulasi verifikasi atau rekapitulasi faktual yang dilakukan di dua provinsi, yakni adalah di Sulawesi Utara dan juga di Nusa Tenggara Timur, yang menyatakan bahwa Partai Umat ini tidak sah ataupun tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu 2024. Bahkan tadi kuasa hukum dari Partai Umat, yakni adalah Denny Indrayana, juga menyatakan bahwa
permohonan ini dilayangkan oleh pihaknya untuk mewujudkan pemilu 2024 yang bebas dari kecurangan, ketidakadilan, dan juga ketidakjujuran. Meski demikian, memang pihaknya pun menyatakan optimis bahwa nanti pihak Bawaslu RI ini akan bertindak adil dan akan meloloskan Partai Umat untuk menjadi peserta pemilu 2024. Meski demikian, jika nantinya pihak Partai Umat ini tidak berhasil untuk didaftarkan menjadi peserta pemilu 2024, ini tidak menutup kemungkinan pihaknya untuk tetap mengambil jalur hukum dan nantinya juga melayangkan banding ke pihak Peradilan Tata Usaha Negara. Dan memang sebelumnya pihak dari Partai Umat menyatakan bahwa pihaknya membawa sekitar 57 alat bukti, namun memang pihak dari Partai Umat belum bersedia atau belum berkenan untuk menyatakan alat bukti apa saja yang dibawa ke pihak Bawaslu RI, namun ini termasuk salah satunya adalah alat bukti berupa video. Baik, Yasmin, kami ingin tahu. Itu kami kembalikan ke studio. Yasmin, kami ingin tahu sebenarnya tanggapan Bawaslu dan prosesnya berapa lama setelah barang bukti dari tim advokasi Partai Umat diserahkan ke Badan Pengawas Pemilu ini? Ya, Andro, Tisa, dan juga pemirsa mengetahui bahwa alat bukti ini diserahkan hari ini ke pihak Bawaslu RI. Tadi pihak Partai Umat mengatakan bahwa nantinya registrasi secara resmi baru akan dilakukan pada hari Senin dan ini pun akan diikuti dengan proses mediasi pada 2 atau 3 hari setelahnya. Meski demikian, memang pihak Partai Umat masih belum mendapatkan jadwal resmi kapan nantinya proses mediasi ini akan dilakukan, di mana dalam proses mediasi nantinya ini akan dipertemukan dua belah pihak, yakni adalah pihak Partai Umat dan juga pihak KPU. Namun jika proses mediasi ini tidak membuahkan hasil, pihak Partai Umat juga siap untuk nantinya mengikuti proses adjudikasi. Andro. Terima kasih Jasmine Rahmadi atas laporan Anda langsung dari Bawaslu.